حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Matan yang terakhir kita ambil disetorkan terlebih dahulu, yaitu matan yang ke-11, 12 sama 13. Yang 14 pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, karena ini kaitannya dengan hukum atau istilahnya tanda-tanda fi'il amr, madhi dan mudhari'. 11, 12, 13. Tafadhal. Qala al-mu'allifu bismillah. Ayo. Naam, barakallahu fiik. Siap? Siap belum? Bismillah. Rahimahullah. Siwahuma kahal fi binuni. Naam, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Diulang-ulang nanti biar lancar ya. Nah, sekarang kita akan masuk tanda fi'il amr. Disimak baik-baik, tanda fi'il amr. Pantun yang baru, yang terakhir seputar tanda-tanda fi'il. Qala al-Imam Muhammad bin Malik rahimahullah, wal amru in lam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa yahal wa yahal wa hayya hal. Ana ulangi, wal amru in lam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa yahal wa hayya hal wa hayya hal. Hayya hal artinya akbil, nanti akan kita lewati nanti. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, asy-syarh. Asyara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadzal bait ila annahu idza kanat al-kalimah tadullu ala ma'na al-fi'l walakin la taqbal alamatah. Naam, berarti ini kaitannya sudah bukan fi'il amr lagi ya. Fi'il amr kemarin sudah kami jelaskan memiliki berapa tanda. Tanda yang inti itu fi'il amr berapa tanda Abdullah kemarin? Ada 2 tanda. Disebutkan di sini ada 2 tanda, yaitu pertama yadul ala talab, menunjukkan permintaan, perintah. Kemudian yang kedua adalah menerima nun taukid. Wa illa di sana juga ada tanda yang lain yang barakallahu fi khusus bukan fi'il amr. Nah, barakallahu fi afanya. Di sana ada tanda lain yang tanda itu juga termasuk tanda fi'il amr, yaitu menerima ya al-mu'annasah al-mukhatabah. Tapi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada makna talab, makna perintah. Mafhum? Karena di sana nanti ada fi'il yang menerima ya mu'annas mukhatabah, tapi bukan fi'il amr, seperti tadribina, tadlisina. Itu fi'il mudhari', itu. Kemudian kalau cuman yang penting menunjukkan talab itu juga belum tentu fi'il amr. Karena di sana nanti ada isim fi'il amr. Isim fi'il amr, nah sekarang yang akan kita baca ini, isim fi'il amr. Dia menunjukkan talab tapi bukan fi'il amr. Kenapa? Karena tidak menerima ya al-mu'annasah
al-mukhatabah. Contohnya sah. Enggak boleh antum sahih, enggak boleh. Antum ngomong laki-laki perempuan sama, ya akhi sah, ya ukhti sah. Enggak boleh ya ukhti sahih, ya ikhwah sahu, enggak bisa. Nah, ya akhwan misalkan sah, enggak bisa. Paham? Sah. Ya akhi sah, ya ikhwah sah, ya ukhti sah, ya akhwati sah. Paham? Jadi enggak ada sah, saha, sahu enggak ada. Sahih enggak ada juga. Itu namanya apa? Isim fi'il amr. Menunjukkan talab saja. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Kata beliau, al-mu'allif mensyaratkan pada pantun ini bahwasannya apabila suatu kata itu menunjukkan atas makna fi'il, menunjukkan makna fi'il, walakin la taqbal alamatah, tapi tidak menerima tanda fi'il. Hanya menunjukkan makna fi'il, tapi tidak menerima apa? Tanda fi'il. Fa inna nusammiha, maka kita menamakan kalimat tersebut atau kata tersebut isma fi'lin, dinamakan dengan isim fi'il. Misal sah, contohnya sah, di mana uskut, diamlah. Cuman sah ini diamlah dari satu perkara tertentu. Tapi kalau diam dari semua perkara, sahin. Apa Abdurrahman? Sahin. Tanwinnya tanwin tangkir. Paham? Contohnya antum tidur, orang pada tidur. Antum nyuruh diam orang biar enggak berisik, enggak ngobrol dari semua ucapan. Ya akhi sahin. Paham? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Misal sah bimana uskut wa hiya la taqbal nun. Sah di sini tidak menerima nun. Fala yuqal sahanna. Yang enggak bisa sahanna, enggak bisa. Wa misal mah bimana ukfuf. Tahanlah. Nah, tahanlah. Berhentilah, itu makna mah. Nah, seperti itu. Biasanya ungkapan seperti ini karena ungkapan yang mengandung makna hardikan, maksudnya jangan dilakukan itu. Mah alaikum bima tutiqun. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang tidak wajar, di luar barakallahu fiik batas wajar, sehingga ditahan mah. Nah, itu enggak boleh mahu mahi, enggak ada. Mah ukfuf, tahanlah. Nah, atau berhentilah. Wa hayyahal, atau mengajak orang, ya akhi hayyahal, hayyahalla, boleh juga bacanya. Hayyahalla, maksudnya kesinilah cepat, gitu maknanya. Kita lihat sini. Wa yuqal hayyahalla, wa yuqal hayyahalla, hayyahal. Orang Arab biasanya hayyahala. Itu biasanya ada juga yang mengucapkan ucapan itu ya. Hayyahal, hayyahalan, hayyahala, boleh. Wala taqbal nun, tidak menerima nun. Fala taqul hayyahalan wa yuqal hayya faqat. Kadang juga hayya saja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya artinya akbil. Mari menuju salat. Mari datang menuju salat. Itu loh ya. Naam. Naqul hayya ism fi'il. Naam, kata beliau, fala taqul hayya halanna wa yuqal hayya faqat. Kadang boleh hayya saja. Faqaul muadzin hayya 'alas shalah, naqul hayya ism fi'il amr li'anna bima'na akbil. Mari kita salat. Kemarilah untuk salat. Seperti itu ya. Naam. Qaulu sah yaqulu nahwiyun, ahlu nahwi mengatakan, in aratta an tuskita syakhsan an kulli kalam, jika kamu menginginkan untuk apa? Menyuruh diam, tuskita menyuruh diam seseorang dari semua ucapan. Antum nyuruh orang itu diam dari semua ucapan. Berarti umum atau tidak Abdullah? Umum enggak Abdullah? Menyuruh orang diam dari semua ucapan berarti umum enggak? Umum. Fakul sahin, tanwin. Ya akhi sahin, berarti atau nyuruh dia diam dari semua ucapan. Hatta yaskut an kulli syai', sampai dia diam dari semua atau segala sesuatu. Wa in arata an tuskitahu an kalamin muayyan, namun jika engkau menginginkan agar dia itu diam, engkau menginginkan untuk dia itu diam dari ucapan tertentu, fakul sah biduni tanwin. Mafhum? Ya akhi sah, berarti antum nyuruh dia diam dari satu ucapan tertentu. Naam, wa dzalika li annaha idza nuwinat sarat nakiratan. Yang demikian itu dikarenakan kalau lafaz sah itu ditanwin, dia menjadi nakirah. Sahin. Umum enggak Abdurrahman? Umum. Wa idza lam tunawwan, dan apabila tidak ditanwin,
fa hiya ism fi'il, maka dia ism fi'il lakinnahu ma'rifatun. Dia ism fi'il juga tapi ma'rifah. Sah itu. Fa idza sami'ta syakhsan yatahaddats bi kalamin laysa bijayyid. Apabila engkau mendengar ada salah seorang berbicara berkata dengan ucapan yang tidak bagus, qul sah. Ya akhi, sah. Bukan pakai ha ya, pakai ha. Sah. Nah, adapun kalau antum dengar orang Arab ngomong sah walala. Sah walala itu pakai ha. Benar enggak itu? Nah, paham? Ya, sah walala. Artinya sah walala gitu ya. Nah, sebenarnya atau tidak? Itu bukan sah pakai ha. Nah, beda. Yakni uskut an hadzal kalam al-muayyan, yaitu diamlah kamu dari ucapan yang tertentu ini. Dari ucapan yang ditentukan ya, ucapan yang bukan umum tapi ucapan tertentu. Wa idza sami'ta syakhsan yatahaddats 'inda niyam, niyam itu jamak dari naim. Paham ya? Apabila engkau mendengar salah seorang berbicara di sisi orang-orang yang tidur, faqul sahin. Yakni uskut an kulli kalamin li alla tuqid an-niyam. Li alla tuqidun niyam. Diam kamu dari semua ucapan agar tidak bangunkan orang yang tidur. Paham ya? Niyam itu orang-orang yang tidur. Mafhum soal ini? Ihsan? Nah, berikutnya. Qaulu hayya hal yuqal innaha murakkabatun min hayya bima'na aqbil. Ya, na'am. Ada yang mengatakan hayya hal itu tersusun dari barakallahu fiik hayya bima'na aqbil. Kemarilah, mari. Nah, wa hal kemudian dari kata hal istifhamiyah adalah 'alal haddi. Paham ya? Yaitu hal istifhamiyah yang menunjukkan atas haddi, dorongan, motivasi. Paham ya? Walihada idza qultu lak, oleh karena ini apabila aku berkata kepadamu hayya hal, yakni aqbil bisur'ah. Berarti menunjukkan ada motivasi, dorongan kan, cepat gitu loh. Kemarilah cepat. Paham ya? Sini cepat gitu. Hayya hal ya akhi, hayya hal. Hayya hal ya Abdullah. Hayya hal berarti apa maknanya? Hayya hal ya Abdullah. Ta'al bisur'ah. Aqbil bisur'ah seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Yakni aqbil surah lakin 'ala ar-raghm min kauniha murakkabatan min kalimatain fa innaha kalimatun wahidah. Kata beliau akan tapi naam barakallahu fiik 'ala ar-raghm itu biasanya diartikan masa bodoh gitulah. Istilahnya itu naam enggak terlalu dipedulikan, enggak terlalu penting. Naam. Akan tapi walaupun bagaimanapun susunannya itu keadaan dia tersusun dari dua kata ataupun tidak, maka dia itu sebenarnya kalimatun wahidah. Namanya. Nah, karena orang kadang barakallahu fiik ada yang berpendapat demikian, ada berpendapat dua kata atau yang berpendapat satu kata. Nah, seperti itu. Jadi makna hayya hal itu aqbil bisur'ah itu kalau tersusun dari dua kata, hayya sama hal. Berdasarkan orang yang berpendapat apa tadi? Tersusun dari dua kata. Nah, fa inna kalimatun wahidah wa li hadza taqul, padahal yang sahih yang benar itu ada satu kata, satu kalimat, satu kata. Oleh karena ini kau katakan hayya hal ismu fi'il amr wa huwa mabniyyun 'ala sukun aw mabniyyun 'ala al-fath bidun tanwin. Boleh hayya hal, boleh hayya hala. Aw mabniyyun 'ala al-fath ma'a tanwin. Boleh juga hayya halan. Hayya halan ya akhi. Hayya halan. Hayya halan. Hayya halan ya Abdurrahman. Hayya halan. Boleh. Hayya hala, boleh. Hayya hal juga boleh. Tiga-tiganya boleh ya. Nah, nanti kalau antum dengar orang Arab ngomong kayak gitu udah paham artinya maknanya apa. Orang Arab misalkan sambil manggil-manggil antum ya ihsan, ya ihsan, hayya hal. Berarti antum disuruh datang cepat itu loh. Hayya hal ya akhi, seperti itu. Naam, kita lihat sini. Wa hadzal baitu dzakara fi Ibnu Malik. Pantun ini Ibnu Malik menyebutkan hukmal amr, hukum perintah atau amr atau fi'il amr. Ai madalla 'alal amr. Paham ya? Apa-apa yang menunjukkan atas perintah. Walam yakbal alamatah, tapi tidak menunjukkan atau tidak menerima tandanya. Sudah benar. Menunjukkan perintah, menunjukkan permintaan, tapi ternyata enggak menerima tandanya. Makanya bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Fawa ism fi'il amr fa hal naqul, maka dia itu ism fi'il amr. Apakah kita katakan wa madalla 'ala al-mudhari' wa lam yaqbal 'alamatah, dan apa-apa yang menunjukkan atas fi'il mudhari' dan tidak menerima tandanya fawa ism fi'il mudhari', apakah dikatakan ism fi'il mudhari'?
Wa madalla 'alal madhi, dan apa-apa yang menunjukkan fi'il madhi. Wa lam yaqbal 'alamatah, tapi tidak menerima tandanya. Fa huwa ism fi'il madhi, al-jawab na'am. Karena isim fi'il ada 3, isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi. Itu juga sama. Katanya itu, kalimatnya itu, katanya itu, kosakatanya itu menunjukkan fi'il madhi, menunjukkan fi'il mudhari', tapi tidak menerima tanda fi'il madhi atau tidak menerima tanda fi'il mudhari'. Makanya isim fi'il madhi, isim fi'il mudhari', mafhum? Naam. Kata beliau, na'am. Huwa kadzalika. Na'am, dia demikian. Seperti itu pula. Qiyasan al-ism fi'il amr, dikiaskan pada isim fi'il amr. Idzan, jika demikian, na'khudhu qa'idatan huna, kita ambil kaidah di sini, anna madalla 'ala ma'na al-fi'il, bahwasannya suatu kata yang menunjukkan atas makna fi'il, walam yaqbal 'alamatah, tapi tidak menerima tandanya, fahuwa ismun lidzalikal fi'il, berarti itu isim untuk fi'il tersebut. Naam. Isim fi'il amr menunjukkan amr, tapi tidak menerima tanda fi'il amr. Isim fi'il madhi menunjukkan makna madhi, tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il madhi. Isim fi'il mudhari' menunjukkan makna mudhari', tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il mudhari'. Naam. Masya Allah, penjelasannya bagus ini ya. Wa nahnu na'tadir 'anil mu'allif annahu lam yadhkur ismal fi'il mudhari' wa isma fi'il madhi. Dan kita atau kami memberikan udzur, memberikan maaf kepada mu'allif bahwasannya beliau ternyata di sini tidak menyebutkan isim fi'il mudhari' dan isim fi'il madhi. Li'annahu sayadhkuru lahu baban khasan, dikarenakan beliau nanti akan menyebutkan pada bab yang khusus, fi bab asmaul af'al wal aswat. Masya Allah, isim-isim fi'il dan isim-isim suara. Ternyata isim-isim suara juga ada, paham ya? Nah, barakallahu fi, isim-isim suara juga ada. Nanti akan kita bahas. Misal contohnya qaulu ta'ala, hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh. Apa yang barakallahu fiik, yang telah dijanjikan, apa yang dijanjikan pada kalian, atau diancamkan ya, diancamkan pada kalian. Nanti kita lihat sini barakallahu fiik, hayhat di sini. Hayhat di sini maknanya ba'uda. Isim fi'il madhi. Fa hayhat isim fi'il madhi bermakna ba'uda, jauh. Wa hiya la taqbal 'alamatul fi'il madhi. Di sini dia tidak menerima tanda fi'il madhi. Enggak boleh antum hayhatat. Hayhatu, hayhata, enggak boleh. Fala yasih an taqul hayhatat wa la yasih an taqul hayhatatu. Hayhatatu. Enggak boleh. Hayhatat, hayhatatu, enggak boleh. Wa kadzalika syattan ma bainahuma bima'na iftaraqa. Paham ya? Nah, yaitu berpecah belah, bercerai-berai antara keduanya. Paham ya? Antara mereka berdua. Iftaraqa maknanya syattan. Ini juga isim fi'il madhi. Fa hadhi ism fi'il madhi wa qaulu ta'ala fala taqul lahumā uffin. Kalau uffin di sini bukan isim fi'il madhi tapi isim fi'il mudhari'. Jangan pernah kau katakan kepada kedua orang tuamu uff. Ucapan yang maknanya atadajjar. Aku enggak terima. Aku enggak mau. Paham ya? Nah, ucapan yang bermakna hardikan ini ya, yang menyakitkan. Ufin ism fi'il mudhari' bermakna atadajjar, yaitu merasa enggak terima. Merasa enggak terima, disuruh orang tuanya dia merasa enggak terima. Misalkan, ma'anna uffin indana fil lughatil 'amiyah. Padahal uffin itu barakallahu fiik di sisi kami, yaitu dalam bahasa Arab amiyah, bahasa Arab pasaran, bahasa Arab untuk apa, komunikasi orang pasar atau bahasa Arab umum, di mana mah illa anha laysat kadzalik fil lughatil arabiyyah, tapi secara bahasa Arab maknanya bukan itu. Wa misluha awwah, kalau bahasa kita orang kalau sakit itu kan pusing kepalanya, itu awah, yakni atawajja, yaitu merasa kesakitan. Paham ya? Paham ya? Pusing kepalanya. Misalkan bahasa Arabnya awah. Ya akhi, awah. Awah itu atawajja, yakni aku merasa sakit. Ya na'am barakallahu fiik. Awah ya akhi, awah. Maksudnya sakit gitu. Paham ya, seperti itu. Atawajja fahiya ism fi'il mudhari', maka ini ism fi'il mudhari'. Mafhum insyaallah ya. Berikutnya. Dikit lagi.
Kata beliau, lakin yabqa an-nadhar fil baitil akhir. Tapi sekarang kita perlu mengecek dan meninjau ulang pantun yang terakhir. Wal amru illam yaku. Nah, ini berarti sambungannya wal amru illam yaku, maksudnya na barakallahu fiik, bagaimana? Wal amru illam yaku lin nuni mahal. Ya, itu yang dimaksud maksudnya. Kita lihat apa yang dimaksudnya. Lau annahu rahmatullahi ta'ala dzakara al-qa'idah al-'ammah. Kalau seandainya mu'allif di dalam pantun tersebut menyebutkan kaidah yang umum, lakana ahsan. Ini saya lebih bagus keadaannya. Bihaitsu yaqul, itu dengan barakallahu fiik dengan beliau mengatakan madalla 'alal fi'l wa lam yaqbal 'alamatah itu. Karena beliau cuma pakai lafaz ini. Wal amru illam yaqulin nun mahal. Dan fi'il yang dan apa? Dan kata yang menunjukkan perintah tapi tidak ada tempat untuk nun di situ. Itu artinya. Paham ya? Naam. Illam yakun mahal lin nun gitu. Paham belum? Suatu kata yang menunjukkan perintah tapi apa? Tidak ada tempat nun di situ. Tidak menerima nun maksudnya ya. Nah, dikritik di sini kalau seandainya beliau menyebutkan kaidah yang umum, ini saya bagus keadaannya. Yaitu beliau mengatakan madal 'alal fi'il wa lam yaqbal 'alamatah, cukup gitu loh. Mau nun atau yang lainnya kan ini tanda fi'il enggak nerima. Paham? Paham belum? Nah, bukan hanya nun saja gitu loh. Semua tanda fi'il enggak nerima. Madal 'alal fi'il itu sesuatu atau suatu kata yang menunjukkan atas fi'il tapi tidak menerima tanda fi'il. Fa huwa ismun lidzalikal fi'il. Maka itu adalah isim untuk fi'il tersebut. Jadi ucapan beliau terlalu barakallahu fiik, terlalu apa ya, terlalu khusus, hanya nun saja. Padahal semua tanda fi'il enggak terima gitu loh. Enggak ada. Sahi, sahu, saha, enggak ada. Ya sahin. Nah. Hayyahal, enggak ada. Hayyahala, hayyahalu, enggak ada. Hayyahalat enggak ada. Kata beliau, wa hadza yushbih ma sabaq min ba'dil muhassin haitsu qala fi qauli Ibnu Malik. Kata beliau, ini serupa dengan apa yang sudah kita lewati ya dari sebagian orang-orang yang berikan catatan kaki, yaitu nah barakallahu fi tatkala mengatakan pada ucapan Ibnu Malik, wallahu yaqdi bi hibatin wafirah li wa lahu fi darajatil akhirah, dan Allah taala yang menetapkan dengan apa? Pemberian-pemberian yang sangat sempurna dan banyak untukku dan untuk dia di negeri akhirat. Seakan-akan apa barakallahu fi sudah mati atau semisalnya. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu ada kritikannya. Kritikannya saran. Qala lau qala, ya kan, dia mengatakan memberi catatan kaki muhassi. Nah, mengatakan kalau seandainya Ibnu Malik mengatakan wallahu yaqdi birridha war rahmah li wa lahu walid jami'il ummah. Lebih umum ini kan? Dan Allah taala yang akan menetapkan memberikan apa? Keridhaan dan juga rahmatnya untukku dan untuk dia dan untuk seluruh umat. Nah, yang namanya kritikan pantun itu banyak sekali. Kalau seperti ini saya ini lebih bagus. Seperti itu. Kalau seperti ini saya apa? Lebih zen misalkan. Falau qala hadza lakana hadza am. Kalau seandainya beliau mengatakan seperti ini saya ini lebih umum. Ma'ana Ibnu Malik ta'ala la yu'taradu alaihi huna. Bersamaan dengan itu bahwasanya Ibnu Malik ta'ala la yu'taradu alaihi huna. Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fiik, beliau tidak bisa dikritik di sini. Nah, li'anna alladhi yad'u li nafsihi wa li wahidin ma'ahu aw lisnain aw salasa aw asyara la yulam, dikarenakan orang yang berdoa untuk dirinya untuk satu orang bersama dia atau dua orang atau tiga orang atau 10 itu enggak dicela, la yulam, enggak dicela, enggak dicaci. Paham ya? Mau doakan untuk anak sendiri atau untuk yang lainnya, untuk temannya, enggak dicela gitu loh. Paham ya? Wa inna yulam law qol, nah yang dilarang itu mendoakan pembatasan dengan lafaz pembatasan. Ya Allah, rahmatilah hambamu, jangan rahmati yang lainnya gitu loh. Itu yang dilarang. Kalau cuman Allahumma arhamni ya Rabb, ya Allah rahmatilah aku, dia enggak doakan yang lainnya, dilarang enggak Ihsan? Allahumma arhamni ya Rabb, ya Rabb wahai Rabbku, rahmatilah aku. Nah, dia enggak mendoakan untuk orang lain, dilarang enggak Abdurrahman? Enggak dilarang. Yang dilarang tuh gini. Allahumma arhamni ya Rabb wa la tarham ahadan. Ya Allah rahmatilah aku dan jangan kau merahmati seorang pun. Itu dilarang. Makanya ada kisahnya, lihat sini. Lau qala Allah maghfirli wa la taghfirli ghairi. Ya, ini yang dilarang. Ya Allah ampunilah aku dan jangan kau mengampuni selainku. Nah, ini membatasi. Kama qala al-Arabi alladzi dakhala al-masjid, sebagaimana diungkapkan oleh seorang badui
Yang waktu itu masuk ke masjid wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun fa shalla. Yang waktu itu Rasulullah SAW duduk, kemudian dia salat, falamma faragha, kemudian tatkala dia selesai salatnya, qala, maksudnya Badui tadi itu, qala Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahadan. Ini, ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, dan jangan kau merahmati bersama kami seorang pun. Nah ini larang Allah Ta'ala merahmati yang lainnya, ini dilarang. Kalau cuma mendoakan antum sendiri, kan doakan orang lain enggak ada larangan. Allahumma arhamni ya Rabb, ada larangan gitu? Enggak ada. Yang dilarang itu membatasi rahmat kepada orang lain gitu loh. Allahumma arhamni ya Rabb wa la tarham ahadan ghairi. Ya, enggak boleh. Faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menoleh. Rasulullah langsung menoleh orang tadi, faqala, seraya berkata, laqad tahajjarta wasi'an, sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang luas. Sungguh engkau telah membatasi apa? Sesuatu yang luas. Apa sesuatu yang rahmatnya Allah Ta'ala? Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luas, mencakup segala sesuatu. Ini faedahnya bagus sekali. Jadi yang bisa kita petik dari faedah ini apa? Barakallahu fiik. Kita berdoa, mendoakan diri sendiri, orang lain didoakan enggak masalah. Tapi larangannya itu apa? Abdurrahman, membatasi. Membatasi doa hanya untuk dia tok. Yang lainnya enggak boleh dapat itu loh. Paham ya? Bisa dipahami insyaallah nih, Ihsan? Antum bilang Allahumma ighfir li ya Rabb wa la taghfir li ghairi, misalkan. Wa la taghfir li ahadan li ghairi. Ya Allah, ampunilah aku. Dan jangan kau mengampuni selainku. Itu enggak boleh. Paham ya? Kalau cuma Allahumma ighfirli saja gitu boleh enggak? Na'am. Yang dilarang itu barakallahu fiik, membatasi sesuatu yang sifatnya luas seperti ampunan, rahmat atau semisalnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang disetorkan besok insyaallah pantun yang berapa? 11, 12, 13, 14. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sah wa hayyahal. Itu wallahu a'lam bissawab.